Halo teman-teman, di video kali ini ada beberapa hal yang mau saya bahas, yang mau saya ulas. Mulai dari pemain diaspora baru yang ingin membela timnas Indonesia hingga faktor dan kondisi kenapa timnas Indonesia akan terus melakukan atau melanjutkan program naturalisasi. Kita ke diskusi yang pertama lebih dulu, yaitu ada satu kabar terbaru yang saya ingin hadirkan ke kalian, yaitu kabar di mana baru-baru ini ada satu lagi nama pemain diaspora yang jika takdir mengizinkan, jika tidak ada aral rintangan, akan membuat pemain ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang saya maksud adalah Demian Otterhuis. Nama Demian itu belakangan ini memang kembali sering disebut-sebut karena pemain yang masih berusia 17 tahun ini berminat untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dia juga punya keinginan untuk bermain bersama tim Garuda melalui program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Pemain ini teman-teman memenuhi semua syarat untuk menjadi pemain bertahan timnas Indonesia. Dia memiliki postur yang menjulang hingga 190 cm. Pemain campuran Palembang Belanda ini juga punya naluri menyerang serta punya visi bermain yang sangat baik. Demian, kalau teman-teman perlu tahu, itu lahir di Belanda dan tercatat sebagai siswa di Akademi FC Malaga City di Spanyol. Jika tidak ada kendala, dikabarkan bahwa pemain ini dalam waktu dekat akan meneruskan karirnya ke Belgia, yaitu bergabung dengan Patro Ace U21. Posisi Demian ini memang berada di lini pertahanan. Posturnya yang tinggi tegap itu membuat pemain ini sangat sulit dilewati. Dia juga tidak segan-segan untuk melakukan tebasan atau tackle demi menjaga gawang timnya aman dari bombardir penyerang lawan. Dikabarkan juga bahwa pemain ini sesekali berani meninggalkan pos pertahanannya untuk ikut membantu serangan atau sekedar untuk memberikan umpan kepada gelandang atau langsung memberikan umpan ke striker. Nah, selain itu pemain ini juga masih punya kelebihan yang lain teman-teman, yaitu dia termasuk memiliki spesialisasi gitu ya, yaitu spesialis bola-bola mati, khususnya tendangan bebas. Dia punya kemampuan itu. Dia juga mampu mencetak gol dari momen ini, momen tendangan bebas, meski jarak tembak itu cukup jauh dan dihalang oleh 4 pemain lawan sebagai pagar hidup. Nah, jika melihat skill dan keinginan dari pemain ini, dari Demian, saya pikir ya tidak ada salahnya juga gitu ya jika PSSI segera membawa pemain muda ini ke Jakarta untuk dilakukan proses naturalisasi ya. Tetap harus dilihat kualitasnya seperti apa. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bersumber dari kanal YouTube Yusa Nugraha yang belum lama ini menampilkan Demian atau pemain yang baru saja saya ceritakan. Di kanal YouTube Yusa Nugraha, Demian berharap PSSI terus memantau perkembangan bakat-bakat pemain muda ya. Bakat-bakat pemain muda yang memiliki darah keturunan Indonesia yang ada di luar negeri termasuk ya dirinya. Demian yakin bahwa kehadiran pemain-pemain keturunan yang berkualitas itu pasti akan membuat timnas Indonesia semakin kuat nanti ke depan, dan juga bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang tidak mustahil kalau nanti timnas Indonesia mampu bermain di putaran final Piala Dunia 2026. Nah, jika kualitas Demian memang sangat baik, maka ya tadi saya juga bilang bahwa bukan hal yang tidak mungkin jika nanti PSSI akan mengangkut anak muda ini. Apalagi kita sudah mengetahui bersama dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak Indonesia dipegang oleh Sintayong dan PSSI oleh Pak Erick Thohir, sudah semakin banyak pemain diaspora, pemain yang memiliki darah keturunan yang membela timnas Indonesia di pertandingan internasional. Misalnya mulai dari Elkan Baggett, kemudian ada Sandy Walsh, ada Shane Patinama, Tom Haye, Ragnar, Rafael Struijk, dan masih banyak yang lain.
Beberapa minggu yang lalu, Menpora mengumumkan misalnya ada 3 nama yang sudah pasti disiapkan untuk dinaturalisasi, di mana ketiga nama tersebut itu diproyeksikan untuk tampil bersama timnas Indonesia U20 di Piala Asia. Kemudian sampai saat ini juga ada juga nama Ole Romini yang memang santer dikait-kaitkan dengan pemain berikutnya dalam daftar yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Meskipun sampai saat ini itu masih belum ada progres yang pasti, yang jelas mengenai pemain ini. Artinya seiring peningkatan kualitas timnas Indonesia yang semakin baik, yang semakin bagus, terutama langkah timnas Indonesia yang saat ini sudah mampu tembus dan akan bermain di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, itu telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain diaspora, bagi para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia untuk membela timnas Garuda. Ya, tujuannya satu, yaitu untuk bermain di Piala Dunia. Artinya teman-teman, kondisi timnas saat ini itu memiliki peluang yang besar untuk tampil di Piala Dunia tahun 2026 dan telah membuat banyak pemain keturunan itu berbondong-bondong untuk membela, untuk ya semacam pulang ke kampung halaman untuk membela timnas Indonesia. Meskipun tetap harus melalui jalur yang ketat, karena Sintayong kan hanya menginginkan pemain grade A untuk mendongkrak permainan timnas di putaran ketiga terutama. Tanpa pemain grade A, saya pikir akan sulit bagi timnas Indonesia untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi jika nanti timnas benar-benar lolos ke putaran final di tahun 2026. Saya tidak berani mengatakan bahwa tanpa pemain diaspora Indonesia mungkin tidak akan sampai di titik ini. Tidak mungkin bisa mencapai prestasi yaitu tembus ke putaran ketiga. Sebenarnya tanpa pemain diaspora timnas Indonesia bisa saja gitu ya melangkah sejauh yang bisa dicapai hari ini, tapi membutuhkan waktu yang akan sangat panjang. Mengingat kultur sepak bola Indonesia yang masih jauh dari standar Eropa. Mendatangkan pemain diaspora atau melakukan naturalisasi memang menjadi salah satu solusi untuk mendongkrak performa timnas Indonesia secara cepat di level Asia atau dunia. Apalagi saat itu memang Indonesia dihadapkan pada momentum di mana Piala Dunia bisa diikuti oleh 48 negara. Sintayong juga dibebankan dengan target harus bisa menembus atau membawa timnas Indonesia tampil di Piala Asia, sehingga tidak ada cara lain bagi dia untuk ya menembus Piala Asia selain ya meminta PSSI untuk melakukan program naturalisasi, yaitu memilih pemain-pemain grade A yang bisa ya mendongkrak, sekali lagi mendongkrak permainan atau level permainan timnas Indonesia, karena ya levelnya udah Asia bukan ASEAN, maka dibutuhkan pemain-pemain grade A gitu. Dari program-program naturalisasi tersebut, akhirnya sampai saat ini, sampai belakangan ini sepertinya kita tidak bakal kekurangan pemain diaspora yang bergabung atau ingin bergabung dengan timnas Indonesia, baik di level senior maupun di level kelompok umur. Sangat banyak gitu stoknya gitu. Menurut saya, selama Indonesia belum memiliki blueprint yang jelas mengenai pembinaan pemain usia dini, maka Indonesia tetap akan bergantung pada pemain-pemain diaspora via atau melalui jalur naturalisasi. Kalau di kancah ASEAN sih saya tidak ragu ya, apalagi jika hanya menghadapi tim-tim seperti misalnya Kamboja, Filipina, atau Timur Leste. Saya sih tidak ragu gitu. Tapi persaingan ke depan kan bukan hanya di ASEAN menurut saya, tetapi juga sudah naik di level Asia, bahkan hari ini ya di dunia gitu. Nah, untuk memenuhi standar level Asia, ya tidak ada cara lain selain
penempaan pemain muda secara jelas dan konsisten. Selama pembinaan usia muda tidak memiliki blueprint yang jelas dan pemain-pemain tidak mau menaikkan level permainannya secara pribadi, secara mandiri, maka selama itu juga timnas Indonesia akan selalu bergantung, akan selalu menggunakan pemain-pemain diaspora untuk tampil di pertandingan-pertandingan penting di level internasional. Ini untuk menjawab pertanyaan, sampai kapan kira-kira naturalisasi akan terus dilakukan? Sekali lagi, naturalisasi akan terus dilakukan jika kita tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk tampil di kancah internasional atau di kancah dunia. Kita memang memiliki pemain-pemain muda yang bagus, yang berkualitas di timnas kelompok usia, tapi kemudian tidak muncul atau tidak perform saat dipanggil ke timnas senior. Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan jam terbang dan pengalaman. Apalagi pemain muda kita itu kan masih belum banyak yang bermain atau berkarir di Eropa. Ini penting untuk menimba pengalaman dan membentuk mental bermain. Kalau kita belajar ke Piala Eropa, terutama Piala Eropa tahun 2024 yang baru selesai digelar kemarin, banyak pemain muda yang perform dan muncul dari turnamen ini. Itu bukan karena mereka memiliki pengalaman dan jam terbang yang memadai atau jam terbang yang tinggi, melainkan karena mereka memiliki kualitas yang sangat baik untuk tampil di pertandingan-pertandingan internasional bersama negaranya. Jadi sebenarnya pengalaman dan menit bermain itu hanya akan diperoleh jika yang bersangkutan atau pemain tersebut menampilkan performa yang baik di atas lapangan. Hal ini tentu berbicara juga kualitas gitu. Artinya kalau seorang pemain tidak memiliki kualitas permainan yang baik, dia tidak akan dipercaya untuk mendapatkan menit bermain. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya bahas, yang bisa saya ulas di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan juga terima kasih saya sampaikan ke teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan kritik, saran, dan masukannya di video-video saya sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.